Mas ini dilindungi ki jine ndi segala macam gitu kan lama-lama ya khawatir juga ya kan khawatir khawatirnya lebih ke apa Mas? Lebih ke kalau tiba-tiba ada polisi ataupun polisi hutan yang tiba-tiba datang menyita terus saya kena pidana gitu kan bahaya kan wes ya wes ini. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi, ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini di segmen Story of Life, saya pengen menghadirkan satu kisah menarik, kisah inspiratif, yaitu sebuah cerita sukses dari seorang anak muda yang memutuskan untuk berbisnis beternak ayam pisen. Nah, kenapa ayam pisen namanya agak asing ya? Kenapa dia pilih ayam pisen ini untuk beternak padahal ada ayam-ayam lainnya? Dan juga gimana cerita selengkapnya? Pokoknya tonton terus videonya sampai habis dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Friends, saya sudah bersama dengan Mas Anggit yang juga sebagai owner dari JSP Farm Jogja. Kita langsung ketemu Mas Anggit ya. Halo Mas Anggit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Siap. Di sore yang syahdu ini. Syahdu banget ini, rintik-rintik hujan. Iya, kita ada di JSP Farm, dikelilingi dengan ayam-ayam unggas-unggas yang indah-indah ini friend ya. Ada ayam pisen sendiri, kemudian ada merak-merak di sini banyak banget ya. Nah, ini Mas Anggit, kenapa sih pilih ayam pisen? Nulisnya peasan, tapi bacanya pisen bener. Pisen ya, betul. Ini kayak ayam londo apa gimana? Ya, jadi memang ayam pisen ini ayam impor. Jadi memang nama globalnya itu adalah ayam pisen. Tapi impor dari? Kebanyakan dari dataran Cina, dari dataran Cina, terus kemudian masuk ke Indonesia lah, nggak tahu tahun berapa waktu dulu itu. Terus kemudian di Indonesia nanti disebutnya ada ayam pegar, ada ayam Tibet gitu karena memang banyakan dari pegunungan Tibet sana. Itu kira-kira seperti itu, Mbak. Oh gitu ya, impor memang dia ya? Iya, memang ayam impor gitu. Nah, kenapa nih Mas Anggit kok pilih untuk beternak ayam pisen ini? Enggak, ayam-ayam yang lain aja Mas. Ayamnya kita, ayam lokal Indonesia. Iya, jadi dulu memang awalnya saya JSP Farm Jogja itu dari 2010 itu burung berkicau dulu Mbak, burung berkicau dulu, ternak, penangkaran alhamdulillah jadi, terus berjalan terus alhamdulillah lancar juga. Kemudian karena saya suka tantangan ya, nambah apa ya ini ya, nah terus akhirnya searching lah, zaman dulu 2015 itu kan juga udah mulai naik kan, YouTube segala macam, terus habis itu googling segala macam itu sudah naik, terus kok ada ayam cantik banget nih, ayam apa ini sebenarnya? Ya terus kepo di situlah, kepo ternyata ayam pisen ini, dan ternyata di Indonesia juga sudah ada yang menernakkan. Akhirnya belajar riset sebentar, terus tak putuskan, boleh ini tak ternak ini, karena memang apa ya, ayam pisen ini yang pertama masih jarang juga, terus habis itu cantik warnanya macam-macam, cantik, dan juga dia susah diternak. Susah diternak ya, karena prinsip saya kalau yang namanya hewan, kita bermain hewan yang bisa diternak dan itu susah ternaknya, maka kestabilan harganya akan jadi panjang. Tapi kalau mudah diternak, misalkan sebulan sekali nelur dan netes, dapat anakan banyak gitu, lama-lama juga akan harganya murah ya, gitu. Karena semakin banyak ya. Iya, karena semakin banyak, terus yang dulu nyari sekarang jadi malah jual lah kan. Nah, kalau pisen ini emang bertelurnya setiap apa sih? Kalau tadi dibilang susah? Iya, jadi pisen ini ya, sebagian besar pisen itu nelurnya itu setahun sekali. Setahun sekali. Ya, jadi hanya awal musim hujan kayak gini Mbak. Jadi bulan Agustus sampai nanti terakhir bulan Desember.
Nah setelah musim kawin, setelah musim telur ya dia langsung ngerontok bulu, ganti bulu gitu. Nanti bisa kawin lagi di Agustus berikutnya, tahun berikutnya. Nah jadi siklusnya seperti Cuma itu. setahun sekali ya, Ya, lama makanya, banget ya, musim-musim hujan gini. Terus itu Iya, setiap betul. bertelur berapa banyak? Rata-rata satu betina itu 15 sampai 20 butir. Setahun cuma segitu aja? Iya, cuma segitu aja. Dan itu belum tentu Belum menetas tentu semua? isi, belum tentu dibuahi. Kalau dibuahi juga belum tentu netes, nah seperti itu. Gitu ya? Iya, betul, Mbak. Oh ya ampun, susah banget ini ayam Asiknya pisan sih ini. itu ayam pisan di situ. Ini nggak termasuk yang ayam langka ya, dengan kesulitan pembiakan tadi, berbiak tadi? Iya, jadi ayam pisan ini kan di sananya kan masih banyak. Jadi memang Di sana di daratan Cinanya? Cinanya, di asalnya sana masih banyak, jadi memang nggak dilindungi. Terus dipelihara di Indonesia pun itu juga nggak dilindungi karena memang bukan satwa ataupun ayam asli sini, jadi malah bebas dipelihara, bebas diperjualbelikan dan segala macam. Gitu. Ya, jadi Mas Anggit awalnya tertarik itu karena nyoba, dari awalnya sudah senang unggas, Ya, betul. terus nyoba searching gitu ya, browsing, ketemu burung yang warnanya ini ya, berarti awalnya dari warnanya nih ya? Iya, dari warnanya, terus tingkah lakunya kan unik dia. Udah senang duluan Iya, ya. betul. Terus dari sisi harga ini kan nggak murah juga nih Mas, konon katanya jutaan harganya, bener ya? Betul, jadi dulu pertama kali beli ya tentunya nyobalah yang murah dulu. Waktu itu murah itu ya yang jenis ringneck pisan, karena memang yang paling mudah diternakkan, terus juga dia warnanya ya memang nggak begitu cantik. Tetapi waktu itu untuk belajar, dari situ bisa ngumpulkan segala macam uang lagi untuk beli yang jenis golden, untuk beli yang yellow dan seterusnya. Yang pertama tadi apa yang agak murah? Ringneck pisan. Oh, ringneck. Iya, yang lebih dikenal itu loh, ayam pendeteksi gempa. Nah, itu ringneck pisan itu. Oh iya ya, bisa untuk mendeteksi gempa. Iya, bisa untuk mendeteksi gempa, walaupun istilahnya ya peka aja lah, peka terhadap getaran, tetapi ya tidak terus 10 menit sebelum gempa atau 20 menit, enggak, hitungan detik atau menit gitu. Itu lebih murah. Murahnya berapa sih Mas? Murahnya untuk ringneck pisan itu dewasa, satu pasangnya itu sekarang 1,6 juta. Satu pasang aja 1,6 juta. Iya, 1,6 Itu nggak ada juta. ketakutan misalnya, aduh nanti nek mati gimana gitu? Nah, itu jadi mental pecinta unggas ataupun peternak yang namanya dolanan nyowo gitu ya, ya itu harus siap. Yang namanya sih gitu pasti ada sakit. Terus nanti kalau sakit nggak sembuh ya meng mati, ya kan? Tahu-tahu udah bertelur ternyata tiba-tiba telurnya nggak bisa keluar, terus babonnya mati, ya macam-macam. Jadi memang mentalnya harus kuat kalau main nyawa itu. Tapi ketika membeli pasang yang awalan, ayam pisan awalan itu emang niatnya untuk diternakan ya Mas? Iya, betul. Bukan belinya, untuk seneng-seneng gitu ya? Iya, belinya memang sepasang. Terus waktu itu juga belinya sudah siapan gitu, siap ternak. Terus punya anakan, segala macam, bisa dijual, bisa dikumpulin buat beli yang mahal-mahal tadi. Gitu. Terus akhirnya beli yang mahal, Ya. kayak misalnya ada golden dan pisan, seterusnya macam-macam. itu yang lebih mahal ya? Sekarang punya 7 jenis. 7 jenis ya? 7 jenis, Yang termahal apa tuh Mas? Yang termahal masih Siamese Pisan. Siamese Fireback Pisan. itu ya? Iya, yang dari Thailand. Itu paling mahal. Sepasang Iya, berapa masih itu Mas? Itu remajanya sepasang 15. Hah? Sepasang Remaja, ayam ya. remaja 15 juta 15 juta. Siamese Fireback Pisan. Iya, betul, Mbak. Oh gitu ya. Nggak bingung tuh apa namanya memasarkannya waktu itu? Iya, jadi memang karena masih langka ya. Jadi anggap saja di Jogja lah yang baru berhasil ternak Siamese itu baru 2-3 orang saja. Jadi tentunya penghobi-penghobi yang mungkin dulu sudah punya jenis-jenis yang lebih murah di bawahnya, dia kan pengen naik ke jenis yang lebih mahal atau yang lebih tinggi. Nah, nyari lah mesti. Jadi udah inden-inden itu Mbak Malan. Misalkan saya jualnya di bulan Maret, bulan November, Desember itu sudah diinden. Itu nanti Maret terus April tinggal dikirim-kirim saja. Udah nggak perlu nyari pembeli lagi ya. Betul, Nah ini yang mungkin pengen diketahui oleh penonton Story Asik ya. Ini sesuatu yang baru. Bagaimana waktu itu Mas Anggit berpikir tentang calon pembeli ini? Terus media apa yang digunakan Mas waktu itu? Oke, jadi 2015 ya waktu itu mulai. 2016 sudah bisa jual ya. Pertama dulu istilahnya babat alas atau bangun pasarnya itu lewat Facebook.
Ya, Facebook kan ada grup-grup banyak tuh. Iya, iya. Grup pecinta ayam pisen, terus misalkan grup pecinta ayam hias nasional segala macam banyak kan. Nah, mulai dari situ memperkenalkan diri lah, sering pencitraan, terus sering posting hasil anakan segala macam. Terus akhirnya ya seiring berjalannya waktu, terus image JSP Farm Jogja sudah lama-lama dikenal ya. Udah sekarang sudah nggak pernah posting di Facebook, nggak pernah posting. Zaman dulu kan masih ada OLX segala macam tuh masih ada OLX. Sekarang nggak pernah ya? Alhamdulillah sudah datang sendiri. Gitu. Iya betul. Udah mulai congkak ya, udah nggak mau promo. Alhamdulillah juga teman-teman yang punya channel YouTube itu pada datang itu kan. Jadi ya saya pemasaran gratis ya kan. Ya, alhamdulillah dari mereka bisa terbantu. Iya, benar-benar sekali ya. Dan juga apa namanya bisa ini termasuk apa untuk memelihara seperti ini kan nggak mungkin sendiri ya. Itu ada karyawan-karyawan juga ya. Iya, punya karyawan yang ngurus ini karena kalau dari sekitar sini juga ya. Iya. Oke, ya. Terus ini saya lihat apa namanya di sini ada ayam merak ya. Meraknya luar biasa, merak hijau Jawa. Itu katanya Mas Anggit juga satu-satunya orang yang dipercaya oleh pemerintah untuk menangkar menernakan merak ayam Jawa ini. Emang ada syarat-syaratnya Mas sehingga hanya satu orang aja? Iya, jadi dulu sebenarnya punya merak itu udah dari 2015. Tapi kemudian baru saya ajukan izin itu setelah dia sudah berhasil bertelur. Di tahun 2018 awal. Jadi yang mengajukan Mas Anggit? Ya, terus habis itu saya coba langsung ke yang menaungi tentang perizinan penangkaran ayam-ayam ataupun burung-burung dilindungi, yaitu BKSDA, langsung ke sana. Pokoknya dengan niat tulus mau ternak, ya kan? Terus biar mengikuti prosedur gitu. Terus akhirnya ternyata BKSDA juga membantu. Dan waktu itu prosesnya ya lama. BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, itu. Terus akhirnya dibantu, terus saya melengkapi syarat-syarat dan segala macam. Alhamdulillah itu waktu itu 11 bulan lah. 11 bulan sampai ke Kementerian Pusat segala. Izinnya sampai ke pusat juga sampai ke pusat. Jadi yang memberi izin itu menteri. Waktu itu menteri, terus 2018 itu dapat izin penangkaran merak hijau Jawa. Jadi ya satu-satunya di Jogja. Itu cuma di tempatnya Mas Anggit di sini ya, di JSP Farm ini. Sebenarnya juga ada teman-teman yang mengajukan segala macam, tetapi mungkin ya ada terkendala apa, mungkin kandang kurang memadai ataupun administrasi ada yang kurang, ya mungkin terus terhambat gitu. Sampai sekarang pun ini belum ada informasi yang ada lagi teman yang berhasil. Jadi memang harus disurvei dari lembaganya ya, kelayakannya untuk penangkaran merak Jawa ini ya. Betul. Wow, luar biasa sekali. Tapi kalau memang lihat dari bentuknya serem banget ya itu. Emang gede, ekornya panjang banget. Gagah gitu loh ya. Salah satu wujud kita membantu kelestarian juga itu, Mbak. Iya. Dan sekarang juga sudah berhasil beranak pinak, sudah punya F2 tahun 2021 ini. F2, sudah punya cucu. Iya ya, katanya konon ini merak Jawa ini tidak boleh dijual generasi ke satu sama dua, ketiganya baru boleh. Ya, cucunya berarti. Iya, cucunya baru boleh dijual. Jadi yang pertama awal itu sama anaknya, F1 itu masih milik pemerintah. Baru F2 atau cucunya ke bawah situ baru hak penangkar. Iya. Tapi Mas Anggit tahu kalau ini bahwa ditangkarkan ini adalah langka itu dari orang-orang atau bagaimana? Iya, jadi ya namanya saya sehingga harus cepat-cepat ke dari BK, dulu kan seneng sama hewan ya kan, sama unggas terutama. Terus ya tahu kalau merak hijau ini dilindungi. Nah, waktu itu 2015 juga ya semakin banyak tamu yang kesini lah. Kadang-kadang kan Mas ini dilindungi ki jine ndi segala macam gitu kan, lama-lama ya khawatir juga ya kan, khawatirnya lebih ke apa, Mas? Lebih ke kalau tiba-tiba ada polisi ataupun polisi hutan yang tiba-tiba datang menyita terus saya kena pidana gitu kan, bahaya kan. Ya wes ini pokoknya nunggu sampai dia bisa bertelur, sudah bisa nyaman gitu anggap saja. Wah, aku pokoknya maju gitu. Daftar itu tadi ya, dan berhasil ya. Jadi sebelum mereka tahu sini terus tiba-tiba nyita gitu, saya langsung naik dulu. Mas Anggit yang jemput bola aja ya? Jemput bola aja. Dan ternyata ya sana kooperatif kok. Malah dibantu ya Mas, kalau misalkan bener-bener niat tenan mau menangkarkan merak hijau Jawa ini, ya wis ayo. Seperti itu.
Dan izinnya lumayan langsung ke pusat juga ya? Iya, langsung ke pusat, jadi bolak-balik Jogja, Jakarta. Ya. Luar biasa. Mas, balik ke ayam pisen tadi ini ya, itu berapa sih Mas keuntungan dari beternak ayam pisen ini, kalau boleh tahu? Ya, jadi ayam pisen itu kan hitungannya bukan omset per bulan ya, karena memang musim jualnya itu setahun sekali. Karena bertelurnya ya kan? Juga setahun sekali. Setahun sekali juga untuk musim bertelur dan produksi. Nah, jadi anggap saja ketika jual itu remaja, bulan Maret sampai bulan Juli lah. Nah, itu rata-rata kalau dari ayam pisen saja itu ya sekitar bersih itu sekitar 230 sampai 250 juta. Per tahun? Per tahun. 250 juta. Ya, kira-kira berminat, luar biasa ya. Iya. 250 rata-rata. Waduh. Hobi sekarang yang menghasilkan. Enak banget udah hobi menghasilkan sekian banyak ya. Iya, alhamdulillah Mbak. Terus apa namanya Mas? Ini ayam pisen ini sekarang yang dimiliki ada berapa? Ada 7 jenis. Kalau kandangnya jenisnya ada 7 ya. Indukannya itu ada 16 pasang. 16 pasang. Luar biasa ya. Jadi sekian ini nggak ada rencana untuk bikin aviari gitu? Di belakang rencananya di zona 2 ini kan kita duduk di zona 1 nih. Udah penuh ya nih. Zona 2 itu rencananya besok ada aviari juga. Tapi di situ lebih banyak ke burung-burung kicau. Iya. Yang pisen tetap kandang-kandang ternak gitu. Oh, seperti itu. Ya, mudah-mudahan aviarinya segera terwujud ya. Amin. 2022 lah paling enggak. Amin. Ya rabbal alamin. Mas, terakhir nih Mas, apa namanya? Orang lihatnya sekarang nih ya dengan apa namanya tadi perhitungan per tahunnya 250 juta itu keuntungannya. Tapi kan mestinya kan orang tuh ngelihatnya di akhir ya, maksudnya di sekarang ini. Mestinya kan ada kendala-kendalanya juga ya. Pasti. Apa itu Mas? Oke, jadi yang namanya kita tadi bermain nyawa lah. Dalam hal ini bukan bermain tetapi ya memelihara hewan yang hidup itu bernyawa, maka di situ ada risiko kematian jelas. Terus sakit misalkan, terus habis itu ketika bisa jodoh ya kan belum tentu bertelur, ketika bertelur belum tentu dibuahi gitu kan hukumnya. Terus ketika dibuahi isi fertil gitu belum tentu netas, terus nanti netas anakan belum tentu hidup sampai gede. Terus ketika sudah hidup sampai umur 3 bulan bisa jadi mati, belum bisa dijual jadi uang. Nah, jadi memang prosesnya kalau yang namanya ternak itu seperti itu. Jadi jangan hanya mikir manisnya, karena ya semua ternak ataupun usaha apapun pasti ada resikonya. Kalau di dunia ternak ya seperti itu. Musim pancaroba apalagi seperti ini kan pergantian musim panas ke musim penghujan seperti ini jelas dia lebih riskan kena penyakit segala macam. Nah, itu kita harus nanti belajar pengobatan, terus belajar tentang vaksin, terus ketika sudah produksi nanti juga belajar bagaimana cara menetaskan, bagaimana cara merawat anakan. Nah, itu memang prosesnya bertahap. Wow, luar biasa ya, belajar terus. Iya, pokoknya belajar terus. Iya, ada pesan-pesan Mas untuk penonton Story Asik nih gimana ya supaya istilahnya selalu apa ya punya satu semangat, satu tekad, tidak hanya mikirnya untung terus ya. Silakan Mas. Ya, jadi buat teman-teman subscriber Story Asik gitu ya. Jadi ya kalau kita sudah pengen terjun ke dunia pisen ataupun dunia ternak ayam pisen, ya yang jelas didasari dulu dari rasa seneng, terus habis itu hobi gitu ya, dari rasa senang, terus habis itu dari hobi ya, terus jangan dari awal sudah mikir untuk bisnis pengen untung segala macam. Iya, kalau nanti ayamnya sehat, ayamnya cepat produksi, kalau enggak nanti malah istilahnya kemerungsung, kita jadi malah ayamnya nggak dirawat dengan baik, malah akhirnya nanti mati, dan bisnis awal kita yang semula kita idam-idamkan punya keuntungan besar gitu, malah jadi kolaps segala macam. Jadi memang untuk dasar teman-teman mau beternak ayam pisen, yaitu harus didasari dari rasa hobi dan rasa senang dulu. Gitu. Iya, luar biasa sekali. Saya tertarik dengan kata-kata tadi. Jangan sampai malah jadi kemerungsung karena suasana hati mempengaruhi untuk selanjutnya ya. Apa namanya, apa yang kita lakukan tuh dari hati dulu ya. Iya, betul. Oke. Ya, menarik sekali nih Mas Anggit. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat dan memberikan inspirasi untuk penonton Story Asik.
Dan terima kasih banyak Mas sudah berkenan sharing. Sukses terus dengan ayam-ayam indahnya. Dan sukses untuk aviari yang akan datang ya. Amin. Juga JSP Farm-nya ya. Besok sini lagi Mbak kalau yang belakang udah jadi. Siap. Siap. Ya, thank you ya Mas Anggit ya. Sama-sama Mbak. Oke friend, menarik sekali obrolan saya dengan Mas Anggit di sore yang syahdu ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga menghibur, juga menginspirasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.